Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kami hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Al-Khairiyah Kampung Bahari, Bapak Haji Syahrial Nahri SAGMM. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah MTS Al-Khairiyah Kampung Bahari, Bapak Jawaluddin SOC. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru serta anak-anakku sekalian yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal kebaikan kita yang pahalanya terus menerus mengalir ya hingga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa tercurah selalu kepada baginda yang mulia Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita semua yang merindukan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan cintai, ya, pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sangat penting yang merupakan fondasi ketika kita melakukan kegiatan belajar dan mengajar, baik itu di sekolah di kelas maupun di rumah ataupun di tempat yang lain, yaitu materi yang berjudul cara belajar yang efektif. Belajar merupakan suatu proses perubahan sikap, tingkah laku, dan juga penambahan pengetahuan agar kita menjadi insan yang benar-benar memiliki jati diri kita sebagai al-insan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, pikiran, hati kita, nafsu, dan juga fitrah yang harus kita kembangkan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, langkah yang pertama yang sangat penting sebagai fondasi yaitu meluruskan niat. Jadikan niat belajar kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hal yang pertama yang ada dalam hati kita yaitu agar mendapatkan keridhaan dan juga mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah manakala niat kita lurus, manakala motivasi kita benar, akan dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yaitu bagian dari meluruskan niat adalah untuk mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Allah semakin sayang kepada kita, Allah semakin cinta kepada kita, dan kita semakin dekat dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat yang lurus sebagai cita-cita dan motivasi sebagai seorang muslim dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana landasannya, yaitu dalam kitab suci Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilman darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan juga hadis Nabi menjelaskan, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim.
Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dari ayat yang mulia dan hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar umatnya menjadi umat yang maju, umat yang berkualitas, umat yang produktif, umat yang penuh dengan kreativitas dan inovasi, sehingga akan membawa kebaikan dan manfaat bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah diutus kepada semua manusia sebagai rahmat seluruh sekalian alam. Inilah landasan yang pertama, faktor yang utama yang harus kita tanam dalam hati dan jiwa kita, yaitu meluruskan niat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mempunyai inovasi atau rumus dalam melaksanakan kegiatan, yaitu belajar dan mengajar. Para siswa harus mempunyai pedoman dan prinsip bahwasanya 1 kali 7 itu lebih baik dari 7 kali 1. Apa maksudnya? Yaitu kita belajar setiap hari dalam seminggu, karena seminggu ada 7 hari, kita belajar setiap hari dalam seminggu itu adalah lebih baik daripada kita belajar sistem borongan, yaitu sekali dalam seminggu atau sekali dalam 7 hari. Tentunya ini akan memberatkan kita ketika kita belajar hanya untuk menghadapi ujian dan ulangan, belajar hanya seketika SKS sebut, yaitu sistem kebut semalam, ataupun belajar yang sifatnya hanya mendadak. Tetapi dengan belajar yang rutin, belajar yang terus menerus, rajin membaca, rajin berlatih, dan juga rajin mencari ilmu pengetahuan dan sumber-sumber yang bagus, yang berkualitas, akan meningkatkan produktivitas dan kemampuan kita dalam mencapai dan mengejar cita-cita serta ilmu pengetahuan. Anak-anakku yang berbahagia, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi, kemudian selain itu juga yang harus kita tanamkan, kita harus bisa memahami bahwa ada ciri khusus bagi setiap mata pelajaran, ada strategi khusus untuk dapat kita pelajari dengan baik dan benar agar lebih produktif dan efisien hasilnya. Yaitu yang pertama, apabila berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial seperti ilmu sejarah, PKN, kemudian juga geografi, ekonomi dan lain sebagainya, maka di sini kita perlu untuk rajin senantiasa membaca materi-materi pelajaran. Di samping itu pula kita rajin mencari sumber-sumber yang relevan. Dengan membaca kita bisa memahami. Dengan membaca akan bertambah wawasan dan pengetahuan kita. Dan dengan membaca pun ilmu kita semakin luas. Dan inilah yang nantinya akan menuntun kita untuk membuat ringkasan-ringkasan secara sistematis, sehingga setiap harinya kita bisa belajar lewat ringkasan yang kita buat, kemudian kita bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya ketika kita menghadapi ulangan maupun ujian. Inilah kunci utama dari mata pelajaran yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu dengan rajin dan banyak membaca, rajin mencari berbagai sumber ilmu pengetahuan, serta rajin membuat ringkasan-ringkasan yang sistematis. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu apabila berhubungan dengan ilmu pengetahuan eksak seperti matematika dan IPA, maka kita pun harus mempunyai strategi yang jitu, yaitu dengan banyak latihan soal. Sehingga dengan banyak berlatih latihan soal, kita banyak menemukan variasi-variasi dari bentuk-bentuk soal, sehingga insya Allah dengan mudah kita dapat mengikuti proses penghitungan dari setiap soal,
di mana matematika dan IPA mempunyai keistimewaan, yaitu selain dari materi konsep, terdapat pula materi yang berhubungan dengan rumus-rumus kehidupan dan juga soal-soal yang variasi. Tentu di sini tidak sembarangan. Kita pertama membaca soal dengan baik. Setelah membaca kita bisa memahami. Setelah paham baru kita bisa mengerjakan proses penghitungannya. Dan ini pun harus terlatih dengan banyak latihan-latihan soal, banyak sumber-sumber buku, banyak pula mengunjungi perpustakaan sehingga bertambah luas wawasan dan keilmuan kita. Kemudian selanjutnya yaitu jika ilmu tersebut berhubungan dengan mata pelajaran bahasa sebagaimana bahasa Inggris dan bahasa Arab, di samping kita pula mempelajari struktur tata kebahasaan, maka kita pun setiap harinya untuk bisa menambah kosakata dan vokabularinya. Sehingga andai kata setiap hari 2 kosakata yang kita hafal, dalam seminggu kita bisa menghafal 14 kosakata. Dalam sebulan kita 60 kosakata, dalam setahun kurang lebih 700 kosakata. Dan inilah akan membuat kita kaya akan kosakata dalam tata bahasa, sehingga mudah dalam menyampaikan percakapan, mudah dalam praktek conversation bagi bahasa Inggris. Kemudian juga kita bisa memahami berbagai benda sekeliling kita dalam bahasa Arab karena kita rajin dengan menambah dan menghafal kosakata dalam ilmu bahasa. Karena bahasa adalah penting sebagai alat komunikasi dan juga bahasa sebagai alat untuk bisa memahami berbagai ilmu-ilmu pengetahuan dan mata pelajaran yang lainnya. Inilah beberapa strategi dalam mempelajari berbagai mata pelajaran, baik yang berhubungan dengan mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, mata pelajaran ilmu-ilmu eksak, matematika dan IPA, dan juga mata pelajaran dari ilmu-ilmu bahasa. Para siswaku yang budiman, yang Pak Guru sayangi dan cintai, selain dari inovasi rumus dalam pembelajaran tersebut, maka kita pun harus ditunjang oleh berbagai sarana dan juga prasarana yang memadai sehingga kita dapat belajar dengan baik dan nyaman. Yang pertama, bagi para siswa semua harus memiliki buku catatan yang rapi. Pisahkan antara buku catatan dengan latihan atau PR dan tugas, sehingga kalian memudahkan dalam mempelajari setiap pelajaran materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kita. Kemudian yang kedua adalah yaitu dengan memiliki buku paket, buku bacaan, buku mata pelajaran, dan juga lembar kerja siswa atau LKS. Ini pun sangat penting dalam menunjang dan juga banyak latihan-latihan soal, sehingga antara satu buku dengan buku yang lainnya akan melengkapi, sehingga sumbernya kalian akan bertambah luas, bertambah lengkap, sempurna, dan juga bisa memahami berbagai materi-materi selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah paling tidak kamu memiliki karakteristik dari sarana berbagai mata pelajaran. Sebagaimana matematika, kita perlu perlengkapan adanya busur, kemudian juga perlu jangka, tabel, dan lain sebagainya. Penggaris agar kita bisa rapih dalam membuat struktur bangunan dalam bangun dan ruang. Kemudian juga bagi ilmu pengetahuan sosial, alangkah lebih baiknya kita mempunyai peta untuk bisa menambah pengetahuan kita, terutama dalam mempelajari berbagai tempat, dataran, dan juga wilayah-wilayah baik di tanah air Indonesia maupun di berbagai belahan negara di dunia. Selain itu pula dalam bidang bahasa kita harus mempunyai kamus sehingga dapat memudahkan mencari mentranslate berbagai terjemahan ke dalam bahasa Inggris, Arab maupun Indonesia. Kemudian selanjutnya usahakan kita mempunyai alat tulis menulis secara sendiri.
Kita memiliki sendiri, tidak meminjam dengan kawan karena kawan pun membutuhkannya dan menggunakan alat tulis tersebut. Sehingga kita bisa belajar mandiri, bertanggung jawab, berdisiplin untuk bisa memiliki sekaligus merawat terhadap buku, alat tulis, dan berbagai keperluan lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran kita. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa ya, kita isi waktu kegiatan kita agar lebih manfaat, lebih efisien, ya, menyalurkan hobi yang bermanfaat agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat yang bisa menunjang dalam kegiatan belajar dan mengajar, seperti berolahraga. Kemudian juga bagi yang senang dengan basket silakan kembangkan, bagi yang senang dengan voli, dengan berenang, dengan bulu tangkis, badminton, kemudian dengan rihlah, kemudian dengan rekreasi, naik gunung, itu semuanya penting dalam rangka memberikan kesegaran kepada pemikiran kita, otak kita, dan fresh kepada hati kita, sehingga kita akan segar kembali. Jangan lupa untuk tetap menjalankan ibadah, karena kita sebagai seorang muslim, sholat adalah tiang agama, berbanyak zikir dan doa, kemudian bersihkan hati, kemudian makan makanan yang bergizi, yang halal dan berkah, karena semua itu bisa dapat mempercepat terkabulnya doa dan serapan ilmu dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya pada Allah lah kita berharap dan berdoa, semoga kegiatan kita ini adalah bermanfaat, yang dicatat sebagai amal soleh dan amal jariah, ya, ilmu yang bermanfaat yang terus menerus mengalir pahalanya hingga akhir hayat. Ini saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Ya, selamat belajar, ya, selamat ya kami ucapkan kepada siswa baru di MTS Al-Wafiah Bahari. Semoga kalian semuanya betah, ya, maju, terus belajar, semangat yang kuat untuk mencapai cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.